Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Zain, program studi Hukum Keluarga Islam dari kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, di sini saya akan membuat video tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul dari surat At-Talaq, tepatnya dari ayat 1 sampai 5, yaitu dari mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Samsul Arifin, SPD MPD. Baik, saya akan membacakan surat At-Tolak terlebih dahulu di ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي العدل منكم ذوي 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 عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض فأولة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق Allahul Azim. Yang artinya yaitu dari ayat pertama, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah izinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, siapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Dan arti dari ayat kedua yaitu apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil dari kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Arti ayat ketiga yaitu dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Arti dari ayat keempat yaitu perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi di antara istri-istrimu jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Begitu pula perempuan yang tidak haid atau belum dewasa. Adapun perempuan-perempuan yang hamil, itu iddah mereka adalah mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusan. Arti dari ayat kelima yaitu ketentuan iddah itu merupakan perintah Allah
yang diturunkannya kepada kamu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahannya dan akan memperbesar pahalanya baginya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Dari ayat pertama, yaitu ayat ini turun untuk memberikan petunjuk tentang cara talak yang benar sesuai syariat, khususnya terkait waktu jatuhnya talak. Kasus talak Ibnu Umar, riwayat yang paling kuat menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus Abdullah bin Umar, yaitu putra dari Umar bin Khattab tersebut, yang mentalak istrinya saat sang istri sedang dalam keadaan haid. Kemudian Umar bin Khattab mengadukan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci dari haid, kemudian haid lagi dan suci kembali. Jika Ibnu Umar ingin mentalaknya, hendaklah ia mentalak saat istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli setelah suci itu. Talak yang dijatuhkan saat haid dianggap sebagai talak fitni atau talak yang tidak sesuai sunnah, dan hukumnya terhitung jatuh. Namun suami diperintahkan merujuk untuk menghindari dosa. Terus asbabun nuzul dari ayat kedua sampai ketiga, yaitu berisi janji Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa. Memiliki riwayat sebab turun yang berbeda-beda. Antara lain yaitu kasus Auf bin Malik al-Shijai. Sebuah riwayat menyebutkan ayat ini turun terkait seorang sahabat bernama Auf bin al-Shijai. Anaknya ditawan oleh musuh. Ia mengadu kepada Rasulullah karena sedih dan membutuhkan bantuan. Nabi menyuruhnya dan istrinya untuk memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Artinya tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Mereka mengamalkannya, tidak disangka anak mereka berhasil melarikan diri dari tawanan musuh sambil membawa beberapa ekor unta kambing milik musuh. Kemudian turunlah ayat, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Asbabun nuzul dari ayat yang keempat, yaitu ayat ini turun menjelaskan masa iddah bagi wanita yang memiliki kondisi khusus, yaitu wanita yang sudah putus asa dari haid atau wanita hamil. Pertanyaan tentang iddah. Riwayat menyebutkan bahwa para sahabat menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masa iddah bagi wanita yang tidak lagi haid atau menopause, dan wanita yang masih kecil atau belum haid atau belum bauliu, bisa dikatakan belum baliu. Sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, Allah menurunkan ayat ini yang menjelaskan bahwa iddah bagi wanita yang tidak haid atau belum haid adalah 3 bulan. Sedangkan iddah bagi wanita hamil sampai ia melahirkan kandungannya. Kesimpulannya, yaitu ayat-ayat di awal surat At-Talaq turun sebagai respons terhadap berbagai peristiwa dan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah hukum rumah tangga dan perceraian di kalangan umat Islam, khususnya mengenai tata cara talak yang benar dan masa iddah bagi berbagai kondisi wanita. Sekali